Salam Kalujengan. Kembali lagi bersama dalam rese Renungan Sederhana. Judul rese kita saat ini adalah Ke Dalam Tangan Tuhan. Melalui perenungan firman dari Mazmur 31 khusus di ayat 5 sampai dengan 7 yang demikian. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih, saya senantiasa berdoa agar kita semua dalam kondisi baik dan sehat. Saudara, suatu kali saya berkunjung di rumah jemaat, dan kebetulan ini perkunjungan biasa. Saya mengajak anak saya, Agastya. Singkat cerita, anak saya menyenggol gelas berisi teh. Seketika teh itu tumpah. Agar teh itu tidak tumpah membasahi anak saya, maka saya mengulurkan kedua tangan saya mencoba untuk menampung teh itu. Di kedua tangan saya posisinya seperti ini. Semakin saya berusaha agar teh itu tidak tumpah, malah semakin tumpah. Semakin kencang saya mengatupkan kedua tangan saya, telapak tangan saya, malah semakin bocor, tumpah. Sungguh perbuatan yang sia-sia. Saudara, disadari atau tidak, seringkali kita juga mengupayakan perbuatan yang sia-sia, seperti yang saya lakukan terhadap teh tumpah tadi. Kita kurang menyadari bahwa tangan ini sungguh kecil untuk menyelamatkan hidup kita. Alih-alih menyelamatkan suatu kehidupan, menampung teh tumpah saja tidak bisa. Mungkin ada yang berkomentar, "Loh Pak, tapi ada loh yang bisa menyelamatkan orang lain." Benar, ada. Tetapi sesungguhnya itu bukan karena kehebatan diri orang itu. Itu karena tangan Tuhan. Tangan Tuhan menyertai tangan kita yang lemah. Jadi yang kuat bukan tangan kita, tetapi tangan Tuhan. Mari kita lebih dalam memasuki perikop kita, Mazmur Daud. Dalam Mazmur ini tampak sekali ditulis ketika Daud sedang dikejar-kejar oleh Saul. Daud hendak dibunuh. Dengan susah payah Daud melarikan diri di Kehila. Ya, bisa kita lihat di 1 Samuel 23 ayat 13. Kemudian di padang gurun Maon dan di sisi bukit ketika Saul berada di sisi yang lain, dikejar-kejar. Juga tidak lama setelah itu di gurun En Gedi. Bagaimana jika hal ini terjadi pada kita? Dikejar-kejar untuk dibunuh. Yang dilakukan Daud adalah berdoa, memohon pembebasan. Memang benar, di saat kita tak lagi mampu, doa yang benar besar kuasanya. Doa yang benar. Ayat 6 mengungkapkan, "Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku." Daud tidak sedang menyerahkan tubuh agar terpenuhi dengan makanan dan harta, dengan perlengkapan-perlengkapan keduniawian untuk hidup. Tidak, Daud menyerahkan nyawanya. Hal ini berbicara bukan hanya tentang hidup saat ini secara lahiriah, melainkan juga kekekalan setelah kematian. Daud merelakan rohnya kembali kepada Tuhan. Dia rela mati jika Tuhan menghendaki,
tetapi biarlah nyawanya itu kembali ke dalam pelukan Tuhan. Sebab kekekalan kebahagiaan surga ada di sana. Hal lain yang juga mendalam adalah nyawa. Nyawa adalah bagian terpenting dalam kehidupan. Perhatikan saudara, penderitaan badania yang kita alami seharusnya cukup membuat kita memperhatikan nyawa atau jiwa kita. Sayang sekali, banyak orang mengira ketika sangat dipusingkan oleh persoalan-persoalan dunia mereka, jawabannya adalah penyelesaian terhadap persoalan itu. Ya, sebagian itu benar. Yang penting persoalannya selesai, tapi persoalan dunia itu saja. Padahal jika mereka melalaikan jiwa, semua sia-sia. Melalaikan jiwa agar persoalan itu selesai begitu saja. Keliru, saudara. Semakin banyak persoalan-persoalan kehidupan kita, dan bisa jadi itu sangat berbahaya, seharusnya membuat kita semakin menjaga jiwa kita. Dengan demikian, meskipun manusia lahiriah kita binasa, manusia batiniah kita tidak akan menderita. Di saat itulah kita dapat mempertahankan jiwa saat kita tidak dapat mempertahankan yang lain. Dan yang terbaik bagi Daud adalah menyerahkan nyawanya ke dalam tangan Tuhan dan mempercayai Dia. Kita tahu cerita selanjutnya. Pada saat itu Daud dibebaskan. Justru Daud memiliki kekuasaan karena dia menyerahkan nyawanya ke dalam tangan Tuhan. Hal penting lainnya adalah dengan iman Daud menyatakan bahwa ia percaya kepada Tuhan. Ayat 7 bagian B. Daud sangat mengerti bahwa Tuhan membenci orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia. Daud hanya percaya kepada Tuhan saja. Tidak menyembah pada yang lain, tidak memuja pada yang lain. Ia tidak peduli dengan istananya, dengan singgasana berlapiskan emas dan permata. Ia juga tidak peduli dengan kubu-kubu pertahanannya, bahkan pedang Goliat sekalipun. Semuanya itu hanyalah kebohongan yang sia-sia. Itu tidak dapat diandalkannya. Ia hanya percaya kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita saat ini? Bisa saja pergumulan kita mirip dengan pergumulan Daud. Tetapi apakah kita hanya percaya kepada Tuhan? Atau justru melakukan pemujaan-pemujaan terhadap hal-hal yang sia-sia? Harta, kekayaan, jabatan, dan lain-lain. Loh Pak, apa tidak boleh memiliki harta yang banyak? Mungkin ada yang bertanya begitu. Siapa yang melarang memiliki harta yang banyak? Tidak ada yang melarang. Larangannya adalah melakukan pemujaan terhadap semuanya itu. Harta kekayaan adalah berkat Tuhan. Jadi yang dipuja bukan berkatnya, tetapi Tuhannya. Harusnya begitu. Ayo, senang mana? Tuhan hadir atau berkatnya Tuhan yang hadir? Banyakkah orang yang lebih senang berkatnya Tuhan yang hadir ketimbang Tuhan yang hadir? Jika perlu Tuhan nggak ada nggak apa-apa, yang penting ada berkatnya. Itu salah. Jika itu yang terjadi, berkat justru menjadi ilah. Sia-sia. Mari meneladan Daud. Katanya, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Amin. Mari kita berdoa secara khusus untuk pergumulan-pergumulan kita yang sedang mengalami persoalan dalam keluarga, ekonomi, pandemi, dan lain sebagainya. Dan kita berdoa agar Tuhan senantiasa hadir dan menolong kita. Tapi ingat, kita serahkan nyawa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan kami yang kudus dan setia, kami bersyukur
Hingga saat ini Tuhan memberikan berkat bagi kehidupan kami. Dan ya Allah, kami merasakan pertolongan-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir. Dan dalam doa khusus saat ini ya Bapa, kami memohon pertolongan-Mu ketika kami memiliki banyak persoalan, memiliki banyak pergumulan, peperangan rohani dalam keluarga kami, studi, ekonomi, yang mencari pekerjaan, masa sulit di tengah pandemi. Kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan memberikan jalan yang terbaik. Ampuni dosa-dosa kami, kelemahan-kelemahan kami, jika kami terkadang tidak mendengar suara-Mu. Namun saat ini kami percaya Tuhan memberikan pertolongan. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salam Kalujengan.